Moto bisa menghalau. Sebelum akhirnya kemudian Persib bisa mencetak gol melalui kerjasama antara William Barros, Eliano Reinders, dan Andrew Jung yang bisa mencetak gol dengan kepalanya. Luar biasa ini gol. Memang wasit perlu mengecek dan kemudian dicek dan hasilnya adalah Andrew Jung berada dalam posisi onside. Tapi tentu saja perdebatan akan terus terjadi di sosial media, itu adalah urusan kalian. Karena saya pikir bahwa ketika sudah ada VAR, ya mau tidak maulah, ya kan, kita perlu juga menerima keputusan dari VAR, kecuali memang keputusan itu kontroversial, apalagi soal red card atau juga penalti. Tapi kalau saya melihat di layar, nah saya nggak tahu lagi, tentu kan kalian nih netizen ini pintar-pintar, mungkin juga nanti akan ada juga nih banyak perdebatan di sosmed. Tapi kalau saya lihat di layar kaca yang muncul itu dari replay, ya memang kelihatannya Andrew Jung itu onside. Tapi saya tahu kalian yang nggak suka sama saya nanti akan ngomong saya pro ke Persib, ya saya nggak peduli juga, ya kan, karena sebagai pengamat saya harus memberikan penilaian yang menurut saya lihat di layar kaca, ya, karena saya juga bukan punya latar belakang wasit yang punya diploma, gak ada, atau punya sertifikasi. Jadi itu terserah kalian. Tapi kalau saya melihat tadi secara garis lurus itu, Andrew Jung memang berada pas banget dalam posisi onside sehingga dia bisa mencetak gol. Dan kemudian setelah itu baru saya melihat di babak kedua ada serangkaian pergantian. Kakang ditarik keluar, Dewangga bermain di kiri untuk lebih agresif, menutup ruang dari pergerakan cepat Altafindi, dan itu berhasil. Meskipun secara ofensif tidak begitu baik Dewangga, Andrew Jung ditarik keluar, Ramon masuk. Ramon not bad, tapi beberapa kali saya lihat dia kehilangan momen itu. Dan kemudian Beckham Putra hampir mencetak gol ketika Franes itu ya sudah out of position, sayang. Ketika kiper Persib sudah out of position tapi dia tidak bisa mencetak gol. Teja Pakualam luar biasa. Beberapa save dia lakukan, belum lagi dari pemain pengganti itu dari Persis, Papariga tuh yang dia sundul bisa ditangkap dengan baik. Dan Febri Haryadi masuk nih seperti biasa kan, Beckham akan dirotasi setelah memasuki menit ke 65 atau 70. Ada Luciano main. Sudah lama saya tidak melihat Luciano, bagus juga, kuat juga dia untuk proteksi bola. Dan akhirnya Robbie Darwish dimainkan, Tom Hay ditarik keluar. Ada satu juga umpan itu Robbie Darwish kasih kan cakep juga itu kepada Ramon, tapi dia bawa bolanya kejauhan itu. Ya kalau menurut saya ya Persib menang ini gak gampang juga, tapi ya inilah cara dari Boyan Hodak. Pokoknya yang penting menang, dan dalam 3 pertandingan terakhir Persib menang dengan skor tipis 1-0. Tapi saya pikir bagi tim seperti Persib dengan Boyan Hodak punya strategi, Persib gak butuh 3 gol, tapi Persib butuh yang namanya 3 poin, dan mereka dapat 3 poin secara konsisten dalam 3 pertandingan terakhir, sehingga untuk saat ini mereka berada di posisi puncak. Dan Persija juga saya melihat dengan kedalaman skuad yang mereka punya sekarang, tentu mereka juga punya peluang sama baiknya untuk bisa menjadi juara dari Super League musim ini, dan itu yang akan membuat Super League musim ini atau Liga Indonesia musim ini semakin seru.